Kita semua tahu petir kan, kelihatannya keren, spektakuler. Tapi dalam dunia bisnis dan keselamatan kerja, petir itu adalah ancaman nyata. Ancaman yang bisa menghentikan semua operasi Anda, cuma dalam sekejap. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya melindungi aset dan, yang paling penting, tim Anda. Beneran, cuma dalam satu kedipan mata. Cuma butuh waktu segitu buat petir bikin kerusakan yang luar biasa besar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kalau kena sambaran, tapi saat itu terjadi, fasilitas Anda sudah benar-benar siap atau belum? Dan risikonya ini, sama sekali bukan main-main. Kita lagi ngomongin soal kebakaran yang bisa menghanguskan semuanya. Kerusakan struktur bangunan yang biayanya selangit, semua sistem elektronik tiba-tiba mati total, dan yang paling fatal, ancaman langsung ke nyawa manusia. Inilah taruhan yang sedang kita hadapi. Nah, karena risikonya setinggi ini, pemerintah nggak nganggap perlindungan petir ini sebagai pilihan. Ini adalah kewajiban. Coba kita lihat deh dasar hukumnya. Ini dia landasan utamanya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1989. Peraturan ini spesifik banget ngatur soal pengawasan instalasi penyalur petir atau IPP, dan cakupannya jelas berlaku untuk semua tempat kerja di seluruh Indonesia, nggak ada kecuali. Jadi, biar kita semua clear ya, punya sistem proteksi petir yang sesuai standar itu bukan lagi sekedar praktik terbaik atau saran. Bukan. Ini adalah kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Titik. Oke, jadi sistem yang diwajibkan ini sebetulnya kayak gimana sih? Intinya gini, IPP itu adalah sebuah sistem yang nyambung satu sama lain, terdiri dari 3 komponen vital yang kerjanya harus barengan. Nah, coba lihat deh, konsepnya tuh sebetulnya simple dan logis banget. Pertama, ada penerima atau air terminal di paling atas gedung. Tugasnya, ya buat nangkep samaran petir. Kedua, ada penghantar turun atau down conductor. Anggap aja ini jalan tol super mulus buat ngalirin arus listrik raksasa itu ke bawah. Dan ketiga, ada pembumian atau grounding, yang tugasnya membuang muatan listrik berbahaya itu dengan aman ke dalam tanah. Jadi alur kerjanya bisa kita lihat di sini. Petir ditangkap, arusnya dialirkan, terus dibuang. Simple kan? Tapi coba deh bayangin, kalau ada satu aja titik di jalan tol tadi yang rusak atau bahkan putus, wah, seluruh sistemnya bukan cuma gagal, tapi malah bisa menciptakan bahaya baru di dalam gedung itu sendiri. Tentu aja, supaya sistem ini efektif dan aman, ada spesifikasi teknis yang super ketat dan nggak bisa ditawar-tawar. Mari kita lihat apa aja syarat-syarat utamanya. Pertama, soal bahan. Wajib hukumnya pakai material dengan konduktivitas super tinggi, contohnya tembaga atau baja galvanis, biar arus petirnya ngalir lancar jaya. Terus yang kedua, dan ini poin yang benar-benar krusial, integritas jalur. Jalur dari atap sampai ke tanah itu harus nyambung terus, nggak boleh ada yang putus, dan setiap sambungannya harus kenceng banget. Nah, ini dia. Angka saktinya dalam dunia proteksi petir. Tahanan pembumian atau grounding resistance itu harus serendah mungkin. Standarnya nggak boleh lebih dari 5 ohm. Kenapa? Gampangnya gini, makin kecil hambatannya, makin gampang buat arus petir itu dibuang ke bumi. Jadi dia nggak akan cari-cari jalan lain, misalnya lewat peralatan elektronik atau instalasi listrik Anda. Tadi kita udah bahas soal integritas jalur, sambungan harus kencang. Sekarang, coba deh kita pikirin bareng-bareng, emangnya apa sih bahaya paling nyata dari hal yang kelihatannya sepele, kayak sambungan kabel yang agak kendor di sistem ini? Ini jawabannya. Sambungan yang jelek pas dilewatin arus petir yang kekuatannya dahsyat banget, itu akan menciptakan loncatan bunga api. Dan percikan api sekecil apapun, itu udah lebih dari cukup buat menyulut bahan-bahan di dekatnya, dan akhirnya memicu kebakaran yang fatal. Ngeri banget. Oke. Jadi, pasang IPP dengan benar itu baru langkah pertama. Memastikan sistem itu tetap andal dari waktu ke waktu, nah itu adalah tanggung jawab yang berkelanjutan. Yuk kita bahas peran Anda dalam pengawasan. Tugas Anda sebagai penanggung jawab itu bisa kita ringkas jadi 3 hal simpel. Pertama, lakukan inspeksi rutin. Cek ada kerusakan fisik atau karat nggak. Kedua, lakukan pengujian teknis. Terus semua hasilnya dicatat dan didokumentasikan. Ini jadi bukti kalau sistem Anda masih layak. Dan ketiga, setiap ada perubahan atau perbaikan, sekecil apapun itu, wajib dilaporkan dan dicek ulang. Oh iya, penting buat dicatat juga nih, pengawasan dan pengujian resmi ini nggak bisa dilakukan sama sembarang orang ya. Ini adalah tugas khusus dari pengawas ketenagakerjaan yang punya spesialisasi K3 listrik. Mereka yang memastikan semuanya berjalan sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Terus bangunan kayak apa sih yang jadi prioritas utama? Ya jelas, gedung-gedung tinggi, fasilitas yang nyimpen bahan gampang terbakar, dan tentunya tempat-tempat umum yang ramai, kayak hotel di gambar ini.
Buat mereka, punya IPP yang terawat dan tersertifikasi itu hukumnya wajib, mutlak. Pada akhirnya, semua pembahasan kita ini mengerucut ke satu pertanyaan penting. Instalasi penyalur petir itu bukan cuma komponen bangunan biasa. Ini adalah jaring pengaman buat aset Anda, buat kelangsungan bisnis Anda, dan yang paling utama, buat nyawa semua orang di dalamnya. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah sistem proteksi di tempat Anda benar-benar siap menghadapi sambaran petir berikutnya?